Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami tim Misteri on the Road. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tim Misteri on the Road berkolaborasi lagi dengan Babe dari Ekspedisi Lorong Waktu dan Aco Noris. Dan ada tamu juga nih yang cantik. Siapa namanya? Fani. Mbak Fani. Dan kita ini pada malam hari ini ada di lokasi yang memang ada mitos. Sebenarnya sih kita mau mengungkap ya apa ya itu mitos atau fakta ya. Betul, iya. Dan kebenaran di sini saya membawa narasumber di lokasi ini. Ini lokasinya jembatan Cibabi dan ada satu rumah nanti di belakang sana ya ada satu rumah di belakang sana yang konon itu terjadi korban perampokan ya. Iya, korban perampokan dan betul. apa namanya gantung diri juga. Untuk selanjutnya yuk, tapi sebelum kita lanjut terusan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami Misteri on the Road, Aco Noris, Ekspedisi Lorong Waktu, Fani Unik. Oke yuk lanjut yuk. Nah kebetulan ada narasumber nih di Bang Aco. Bismillahirrahmanirrahim. Jarang nih. Jarang. Iya. Aman ini ke kebun. Nah, Bang Aco, daerah sini terkenal angker kayak apa nih Bang Aco? Oh iya, kalau menurut hasil obrolan saya dengan para warga, Ya. itu sih kata warga katanya di sini dulu ada pasangan suami istri yang mengakhiri hidupnya dengan dengan cara gantung diri di rumah ini. Rumah ini. Oh, rumah ini ya. Itu kejadiannya udah berapa tahun Bang Aco? Kalau kejadiannya sih saya kurang paham tepatnya ya. Itu tahun-tahun berapa? Kurang lebih sih udah hampir puluhan tahun sih. Puluhan tahun. Iya, soalnya mitos ini saya waktu kelas 3 SMA udah dengar cerita ini, Be. Oh gitu. Iya, kelas 3 SMA itu. Berarti cerita tahun 2010. 2010. Iya, ini. karena saya kan di sini juga sebenarnya bukan warga sini, Be. Saya warga di daerah Cilebut. Ya kan, kebetulan ada teman-teman yang sering berkunjung ke sini mancing atau segala macam. Iya. Katanya di sini, "Bang," katanya, "lo kan suka hal-hal kayak gini," katanya. Itu di sini rumah ini ternyata menurut cerita yang didapatkan oleh warga sini, rumah ini kenapa dibiarkan terbengkalai, dibiarkan ditinggal oleh pemiliknya? Ternyata bukan ditinggal, ternyata pasangan suami istri ini bunuh diri. Entah faktornya apa, Be. Ada yang bilang sih faktor ekonomi, faktor tekanan dari keluarga, atau ada juga yang ngomong katanya karena tidak memiliki keturunan. Oh begitu. Iya. Jadi istilahnya konflik lah ya. Iya. Dan kayaknya apa namanya? Ya seharusnya juga jangan sampai ya bunuh diri itu, karena bunuh diri itu kan dilarang. Iya betul. Gitu, Iya. artinya seperti itu. Tetapi ya biarlah. Mudah-mudahan bingung ya. Kita mau doain. Ya serba salah karena nggak bisa ya, nggak bisa karena salah satu yang dibenci sama Allah itu adalah manusia-manusia yang berputus asa dari rahmat Allah. Salah satunya yaitu dengan mengakhiri hidup tidak dengan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, makanya akhirnya kita mau bacain doa jadi bingung, nggak nyambung soalnya. Iya. Kalau gitu ini tempat bunuh diri, katanya ada satu lagi. Oh iya, di seputar sana, Be, di balik hutan bambu ini. Di balik hutan bambu. Iya, ada bekas rumah satu keluarga itu terjadi korban kejahatan, perampokan. Dan katanya sih ada beberapa versi ya, Be. Ada yang meninggal semua dan ada juga yang mengatakan istrinya masih hidup. Selamat lah gitu ya. Dan kenapa dibiarkan terbengkalai? Karena mungkin si istrinya khawatir, Be. Iya, karena di tengah hutan. Iya, mau minta tolong, kemana juga nggak bisa, karena kan posisinya waktu itu nggak seperti ini. Karena sekarang kan sudah terjamah oleh para banyak pendatang, ada perumahan dan lain sebagainya. Berarti berani bener ya sebenarnya kalau dihitung ya, tinggal di sini. Iya, cuma ada jaraknya dua rumah ini aja, Be. Ya iya, dua rumah ini aja kan. Iya. Berarti kalau zaman dulu belum ada yang lain itu termasuk berani luar biasa menonton tinggal di sini ya. Cuma resikonya akhirnya itu yang terjadi ya. Oke. Penasaran kan?
dengan nanti ada apa di belakang. Kita mau ungkap ini Iya, saya juga faktanya. nggak tahu, Ya, mudah-mudahan Iya, terungkap ya, Be ya. Insyaallah. Nah, yuk kita lanjut yuk. Kita masuk. Oh, awas hati-hati ya bang. Lebih hati-hati karena nih ada Bambunya bekas. tajam. Oh, berarti ini ya Bang Aco ya. Oh iya ini, betul. Yang korban perampokan itu ya. Betul. Oke, jadi di belakang kami ini adalah lokasi kedua dari yang pertama tadi. Ini adalah lokasi rumah korban perampokan itu. Nah, sebelum kita terus nih masuk ke dalam, sebenarnya saya juga mau tanya juga nih sama Bapak nih. Bapak nih emang suka misteri juga. Oh, suka. Jadi ini penakut. oh, penakut enggak. Tapi luar biasa ya. Katanya penakut tapi mainnya di kebun. Mainnya di kebun. Nah, dari penelusuran awal sana nih, Woi, dari penelusuran awal kita masuk ke sini sampai ke lokasi ini apa nih yang Mbak Fandi udah rasakan? Energinya beda-beda sih ya, pas dari awal masuk sampai ke sana tuh Heeh. masih agak bisa diiniin, Ditahan. masih ditahan. Pas sampai sini Mulai terasa berat, Terasa berat. dekat-dekat sama Babe, biar gampang dinetralisirnya. Santai Nantai. Anggap kayak kita lagi bau-bau apa sih, kayak bau-bau ini bangke, kayak bangke-bangke. jangan dekat Oke. aneh nih. Nah, itu, Jangan-jangan Be. dekat aneh. Apa karena ini Be ya? Ya karena ya salah satunya mungkin makhluk goib. Berarti kan- Di sini bekas ada pembunuhan. Heeh. Apa itu bisa mereka itu menyerupai mengeluarkan aroma seperti itu? Yang jelas goib itu begitu. Hmm. Jadi jin itu selalu ingin menipu daya. Ya. Itu jadi artinya karena memang pernah ada kejadian. Iya. Gitu. Terus kemudian mereka menipu daya kita untuk dibuatlah Terbawa. supaya kita tuh masuk ke dalam suasana seperti itu. Makanya selalu kita berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala Iya. supaya kita tidak terintimidasi oleh energi negatifnya mereka gitu. Jadi supaya kita nggak masuk dalam jebakan-jebakan tipu daya mereka. Jadi bau anjir yang dirasakan bapaknya ini yaitu ulah-ulah Mereka ya. mereka. Karena kan namanya orang dibunuh, maaf ya kan ada darah dan lain Ya, sebagainya. jadi kalau Itu kita itu mungkin kalau menurut saya ya, kalau namanya kita berpikir wah ini kita cerita ada pembunuhan. Konteksnya pembunuhan kan pasti kan ya pokoknya ya mengarah ke sana horor ya. lah, Iya. horor lah. Nah ini kan saya juga ngeliat nih deh perubahannya Mbak Fani ini dari awal sampai sini ini udah mulai berubah. Nah apa emang ada Mbak Fani ini termasuk orang sensitif? Ya, termasuk sensitif karena mungkin juga Mbak Fani ini dikasih juga kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu sensitifnya, dan saya rasa Mbak Fani kadang-kadang suka juga melihat penampakan-penampakan ya. Gitu. Iya. Tapi Bang Aca udah ngerasain apa? Banyak banget rasanya. Banyak apa? Banyak pohon bambu. Banyak pohon bambu. Nah, daripada kita lama-lama Nah, kita terus Masuk aja. aja. Yuk, Mbak Fani. Fani siap? Kita unboxing. Santai Bang. dulu, santai dulu. Mungkin Kita unboxing. butuh transferan energi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Gimana? Lewatnya mana Bang Aca nih? Oh iya, saya perlu Santai ya? ya. Nyantai nggak? Udah relax belum? Tapi medannya luar biasa juga loh. Setelah bisa yang asal dulu ke bawah tuh. Pegangin Fani tuh. Karena Bang Aca yang lebih Hatam. Saya hatam mungkin. sudah hatam di sini. Ini hati-hati jalannya, sedikit hati-hati ya. Oke. Kita sedikit ngebedel. Bedel desa. Nah, juga orang explore kan? Ya betul. Perjuangan tim Explore Misteri ya seperti ini. Saya pernah di Google tuh nama. Dari on the road.
Oh, hati-hati. Ini kondisi rumahnya atapnya udah nggak ada ya. Tuh. Nah, kita kameramen bisa masuk. Kameramen bisa masuk, kameramen. Bisa. Wow. Apa? Enggak, Bapak Andi baru melihat kamar langsung mengucapkan astagfirullahaladzim. Apa tuh yang dilihat dengan Bapak Andi nih di kamar ini? Ah. Apa ada sosok apakah? Nggak sekelebat hitam aja langsung. Oh, sekelebat hitam. Mungkin saya kali hitam. Udah ketahuan. Jadi biar kita nggak terlalu tegang Iya, iya, Bang bener. Aco. Karena suasananya nih udah mulai Iya, udah mulai. apa, tekanan energinya. Tekanan energinya udah mulai Hati-hati paku ya. lebih kenceng ya. di sini. Pakunya. Nanti pakunya masih banyak tuh. Oke. Pakunya masih Jadi banyak. pemirsa, ini atasnya sudah berganti nih. Jadi udah nggak ada atap, sudah berganti, udah ada dahan pohon. Bambu. Justru Tapi atapnya, bener nggak sih? atapnya pohon bambu. Ya. Apa yang kejadian posisinya di sini bener nggak sih? Eh, Apa aku ngeliatnya kayak posisi di sebelah sini ya? memang ini pintu depannya. Ini pintu masuk ya. Oh, itu pengen masuk di sini. Iya. Berarti ini di sini. Ya bisa jadi. Bisa jadi ini ruang utama. kamar utama ya. Iya. Kamar bisa jadi orang tua, kamar anak, barangkali ini dan ini belakang ya. Iya. Bisa jadi. Jadi yang Mbak Fani rasakan itu seperti itu ya. Iya di sini. Di sini. Jadi ada nggak gambaran Mbak Fani itu misalnya melihat kejadiannya gitu, yang tergambar gitu? Kalau itu butuh waktu ya. Oh Butuh begitu. waktu ya. Butuh waktu. Bang Aco butuh waktu. Aku menantinya. Oke. Cuma kalau sekelebat aja kayak Terlintas ya, terlintas. Kejadiannya di sini. Gitu. Kalau saja di situ tuh, Bre. Gitu. Sini. Ya, atau Yang feeling jelas saya, satu rumah ini, karena kan yang di apa namanya, yang dibantai itu satu keluarga ya. Iya, Karena makanya. satu keluarga bisa jadi kamar ini, bisa jadi kamar ini kan gitu. Bisa di sini Ini. kejadian. Jadi istilahnya bukan di satu lokasi, tapi satu rumah ini bisa jadi di sini kejadian, di sini pun kejadian. Ambil geser dulu kali, Bre. Oke, Biar yuk. biar kameramen bisa lihat ambil gambar dulu di kamar. Iya, gambar. Di kamar nih, kamar dulu nih. Kamarnya ya mungkin Ruang yang juga sama bapak itu ada kejadian di kamar depan ya. Kalau itu adalah teras muka depan. ini sih. Nah ini feelingnya Bang Aco Ya, feeling kan arah sini. di sini. Iya. Ini memang kamar juga ya. Ini cukup luas ya. Ini mungkin ruang keluarga ya. Ruang TV kayaknya. Ya, ruang tamu. ruang keluarga. Ini ruang keluarga. Kamar ya, B ya. Ada kamar, Kamar. Oh, dapur kali. bisa jadi. Pas ini Be, berarti Be. Ya kan? Pasangan, ada kongnya ya Be. Oh gitu ya. Dongkongnya. Ini kayaknya atapnya diambil Bang Aco dibagi rumah. Oh begitu ya. Jadi saya udah mulai aneh-aneh nih Be. Oh gitu. Nah, Bang Aco, Aneh. kira-kira kalau tahu nih Bang Aco kan yang udah sering ke sini, mendapat kabar warga dari ini, sebenarnya berapa ini nih? Keluarga besar ini ada berapa orang nih Bang Aco? Jumlah pastinya Enggak. kita nggak bisa tahu ya, Ya. karena banyak cerita, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8. Ya, entah jumlah pastinya yang mana, karena kita kan juga nggak bisa pastiin Be, karena kita Berarti nggak ada di lokasi. Nggak ada lokasi. Iya. Berarti keluarga besar lah ya. Iya, dan Ini. pemberitaan di media pun yang saya baca Heeh. itu beragam. Oh Ada- memang ada di media. Iya, Oh, karena ada. iya karena mungkin di beberapa media massa, kalau bisa di searching di yang punya Google ya. Iya Google. Iya di Google. Saya nggak punya. Iya. Di Google itu ada, silakan searching Jembatan Cibabi. Heeh. Di situ tertera Jembatan Cibabi, Kabupaten Bogor, Sukaraja. Bukan aja. Ya, nah itu nanti tertera ceritanya ini dibangun tahun berapa jelas. Heeh. Tapi kalau untuk kejadian di sini banyak pemberitaan gitu. Heeh. Iya, karena namanya Berarti masih simpang. iya Ya, simpang siur. Simpang Karena biasanya yang seperti itu ya, Be ya. Kalau ada Iya. suatu kejadian dari mulut ke mulut ini akan Iya, berbeda-beda. mungkin zaman Beda versi. itu belum secanggih media zaman sekarang, Be. Oh, oh. Ya, yang jelas
mungkin juga kejadian itu kejadian zaman Belanda barangkali masih. Enggak, untuk kalau jembatannya. Iya. Nah, jembatan. Kalau ini dari sih segi bangunan sih udah kelihatannya sih udah arah-arah modern ya. kesini lah. Udah di orde Cuma baru lah ya. posisi rumah aja di Iya, sini masih hutan. Iya, masih hutan. Tapi luar biasa ya, berani orang tinggal loh di sini. Iya. pada seperti ini. iya, pada saat tahun sekian lah ya. Iya. Masih Jembatan sendiri 1968. Oh. Jembatan sendiri ada itunya, ada di keterangan yang saya baca ya. 1968 itu didirikan jembatan, dan rumah ini memang pertama di sini. Rumah ini paling kalau pertama. jembatan berarti udah 50 tahunan ya? Iya, kalau dihitung jembatan ya. Nah, tapi rumah ini paling pertama. 50 tahun lebih. Iya, Iya. karena menurut tekstur bangunannya sih temboknya tidak menggunakan semen. Katanya. Nah, untuk Mbak Fani sendiri di sini udah merasakan apa nih? Kalau di sana Pusing. melihat pusing. Pusing. Nah, kalau di sana kan melihat sekelebat, terus terlintas katanya terlintas bahwa kejadian itu ada kejadian pembunuhan di sana. Ya, mungkin korban perampokan. Dan untuk di sekitaran sini ini juga Karena ini kayaknya kamar juga kan. Jadi ini ruang keluarga, itu ruang tamu, ruang keluarga, ini kamar. Itu bisa jadi terjadi juga pembunuhan di sini karena memang kan keluarganya keluarga besar ya. Iya. Bisa, boleh dilihat kamar ini? ya, kameramen. Nah, ini kamarnya bisa tembus. Oh, berarti tembus ke dapur ya, mungkin belakang. Bah. Yang jelas bukan gondoruo aneh. Ini luar biasa ya. Oke, Mbak Fani, masuk lagi ke sini. Itu masih gini nih. Boleh. Ini pohon apa sih, Bang Aco? Ini ada pohon ya. Ini kayak buah apa hutan ya, apa hutan. Apa ya, buah apa ya? Kalau teman-teman ada yang tahu itu pohon apa, bisa bantu di kolom komentar ya teman-teman. Karena Coba ambil satu Pak. Nggak sampai tangannya, mungkin Bang Aco yang lebih panjang. haling dong. Iya, weh. Dia buahnya menyerupai Kayak apel ya? kayak apa hutan mungkin. Mungkin ya. Coba Bang Aco berani nyobain? Makan coba ya. Enggak. Rumah sakit jauh loh, Mas. Kalau buah ini bermanfaat, mungkin warga udah Boleh, getah. ambil ya. Ya. Tapi karena Kita ya. di sini utuh masih atau mungkin masih muda, kita nggak tahu. Tapi yang jelas jangan coba-coba untuk Bang Fani makan kayaknya buahnya. ngerasa Nyantai aja. nyantai. Tenang aja, tenang. Apa namanya? Ular ya, Bang? Apa sih makanan ular? Iya. Makanan ular? Bisa jadi. Kalau dengan ular dia sensitif. Babe jangan ngomong ular, takutnya Babe kabur. Seperti konten yang sudah-sudah. Itu karena ular lokasinya rumput tinggi. Ah. Tapi kalau ular begini, bisa-bisa saya tangkap. Udah mulai mual sih, saya mual, Bang. Wow. Oke, coba kita geser yuk. Ya. Kalau di situ udah ada bangunan. Mungkin kayaknya kita sampai di ruangan ini. Ya, kalau itu baru, Bang. Itu baru banget dibangun. Karena Tapi ada ruangan satu lagi ya ini ya. Ya, memang ada ruang satu, cuma itu kan kaitan sama ini ya. Apa namanya? Ada penduduk di sana. Nah, kira-kira apa lagi nih yang mau kita kupas di sini? Ini sangat luar biasa sebenarnya tragedinya adalah pembunuhan satu keluarga ya. Tapi ini Muslim, mau cok. Muslim. Muslim ya. Muslim. Tapi kalau buat pastinya kita juga belum ini deh. Saya kebetulan saya sendiri, maksudnya saya kan berdasarkan cerita, ya kan. Dan itu ceritanya kira-kira penduduk asli atau pendatang yang Biasanya korban? yang korban ini, Nah, korban ini warga pertama di sini. warga pertama di Warga sini. pertama di sini. Berarti dulu rumah Berarti jarang ya. Iya. hampir berbarengan dengan jembatan Cibabi itu.
Iya, jadi begitu dulu sih tetangga saya pernah tinggal di atas sebelum jadi perumahan para warga di sini. Jadi dia pernah melintas jembatan ini sebelum menjadi jembatan besi, sekarang jadi jembatan kayu, masih dari jembatan kayu. Dia bilang ini rumah memang sudah ada. Berarti rumah ini memang sudah tua ya. Iya, sudah. Jadi artinya mungkin bisa 60 tahunan. Iya, gitu. Karena kalau jembatan Cibabinya aja Iya. sekitar 56 atau 58 tahun kan. Iya. Bisa jadi ini 60 tahunan. Ya mungkin juga penduduk asli atau pendatang di sini, ya kita seandainya muslim ya kita doakan aja. Iya. Mudah-mudahan arwahnya Muslim, iya. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. diampuni segala dosa-dosanya, Amin. diluaskan kuburnya, Amin. dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga diampuni dosa karena beliau adalah korban pembunuhan. Iya. Mungkin yang esensi itikat jahat seseorang itu muncul karena adanya kesempatan ya, Be. Ya, Dan di kesempatan itu karena ini kan rumah cuma satu waktu itu. satu kan. Dan mungkin saat itu ini rumah paling mewah mungkin ya pada zamannya. Sepertinya sih karena udah tembok kan. Iya, Gitu. karena mungkin ya di tengah hutan, Ah, rumahnya ah. berbentuk tembok dan ada kesempatan mungkin. Ini kan kebanyakan di tahun sekian tuh, itu pasti kan masih banyak yang rumah-rumah dari bilik pagar itu. Oh iya, ya kan? dari bilik-bilik bagus. Atau dari papan-papan masih lah. Kalau udah tembok begini ya, makanya terjadi korban perampokan. Betul. Sebenarnya sih bisa kita lihat dari posisi batanya aja. Bata merah ya. Karena kalau bata zaman dulu kan Iya, makanya tanpa tebal-tebal. Iya. Tapi emang di sini kan termasuk ya kan kadang-kadang juga dari youtuber tuh kadang-kadang ya berbeda versi nih deh. Ada musik seperti ini. Penampakannya pun kadang-kadang berbeda-beda. Nah, bagaimana tuh Be? Kalau untuk jin ya, Ah. ya memang sepengalaman saya jin itu selalu hendak bertipu daya. Sama juga seperti awal kita sampai di sini Mm-mm. di dekat lokasi ini kan Mbak Fandi sendiri sudah Bersugesti, merasakan iya. aroma yang Ya busuk ya anjir, bapaknya ya, anjir, busuk. iya. busuk anjir gitu, dan mereka berusaha untuk membuat orang itu tersugesti. Sugesti. Nah, percaya dengan keadaan itu, dan yang lebih luar biasanya menganggap korban daripada pembunuhan itu menjadi hantu. Hantu Nah, penasaran, jadi arwah Kan penasaran. begitu. Sama juga seperti yang di sana, kalau di sana mungkin iya kali jadi hantu penasaran. Ya karena kan Karena dia bunuh diri. Iya. ada dalam salah satu kitab, karena memang dia berputus asa, jadi tidak diterima bumi dan pintu langit tertutup. Pintu langit tertutup. Jadi Ya. ya, mungkin itulah yang gentayangan-gentayangan. Tapi kalau yang di sini ya sudah, kalaupun ada penampakan di sini ya itu jin. Begitu. Dan yang dirasakan Mbak Fani tadi adalah termasuk salah satu tipu muslihat jin gitu, untuk supaya kita ini terintimidasi, kita ini meyakini bahwa ruh orang yang sudah meninggal di sini Akan jadi hantu. akan tetap di sini menjadi hantu. Tapi sesungguhnya penonton jangan pernah percaya itu, karena orang yang sudah meninggal atas izin Allah, dan itu karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka ruhnya Allah pulangkan ke alamnya, ditempatkan oleh Allah itu di alam barzah. Iya. Nah, jadi di alam para ruh. Alam para ruh ini berbeda dengan alam jin. Gitu. Jadi alam ruh dia berdekatan dengan alam malaikat. Dia cuma bisa bersinggungan dengan para malaikat. Bahkan jin sendiri itu tidak bisa masuk ke alam ruh. Nah, terus kemudian apalagi? Dan ruh sendiri dengan urusannya yang banyak, dia nggak akan kembali ke dunia. Itu yang jelas itu. Jadi nggak mungkin ruh itu mengganggu orang-orang yang ada di sini. Oke, Bapak nih udah tenang, udah enteng badannya, udah nggak merasakan bau anjir dan berat lagi waktu masuk tuh ngeliat ada sekelebatan genderuwo kali ya. Mungkin kalau yang hitam-hitam itu genderuwo kali ya, Be? Iya. Ya begitulah. Oh, Pokoknya oke. jenis-jenis yang kayak gitulah. Makanya kalau saya Karena kan, badan aku sensitif juga kali ya ya. karena Jadi, itu tadi, dari Mbak Fani ini termasuk orang yang sensitif gitu, dan sensitif itu akhirnya merasakan energi negatif yang ada di lokasi Sini. Terus kemudian kan Mbak Fani suka bisa melihat juga gitu, jadi ada kelebatan, ada apa, kayak tadi kan kaget ada hitam begitu masuk kamar yang Oh, iya. depan tadi Iya. kan gitu. Mungkin daripada
Bapak dinyata kenapa-napa lagi, Be. Saya juga khawatir nih, Be. Oh gitu ya. Nah, Ada- ada yang lain nggak? Ada lokasi, Be. Ada lokasi Oh lain? gitu ya. Itu yang terkenal di sini justru itu. Mi- Bintangnya. Bintangnya. Nah, itu patut diperbincangkan. Apa sih? Jembatan. Enak Yang sih paling ngomong. Oh, yang Terkenal tadi mungkin ya? diceritakan. Iya, iya. Jembatan. Enak sih ngomong sini. B2. Hmm. Celeng. Ciceleng. Jembatan Ciibab ya. Ciibab. Lagi mana? Oke, mungkin kita closing ya. Oke, terima kasih penonton Misteri on the Road, Ekspedisi Lorong Waktu, Aco Noris dan Mbak Fani. Unik. Mungkin penelusuran kita pada malam hari ini Di kita lokasi ini, iya. cukup ini. Dan next kita akan ke Jembatan. Jembatan Cibabi. Boleh ya? Dan saya terima kasih banyak untuk Bapak nih ya. Tapi jangan kapok. Enggak. Nih nanti nextnya pun akan saya ajak lagi nih ke Cibabi nih. Ya. Makanya jangan lupa nonton buat nextnya. Siap. Oke, kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami Misteri on the Road, Babe Ekspedisi Lorong Lorong Waktu, waktu. Aco Dan Noris. Fani unik. Rani Unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.